Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan memaparkan atau menyajikan materi tentang bangun ruang dengan subtema menentukan jarak titik ke titik pada bangun ruang. Materi ini adalah materi mata pelajaran matematika wajib yang ada di kelas 12 semester pertama. Sebelum kita lanjut dengan materi intinya, kita akan mengetahui dulu pengertian apa itu bangun ruang. Bangun ruang atau sering juga disebut dengan bangun dimensi 3 adalah bangun atau benda yang dapat dilihat dari berbagai arah. Kalau dalam mata pelajaran matematika kita persempit pengertiannya, bangun ruang adalah bangun yang memiliki bangun atau benda yang memiliki volume atau isi dengan 3 komponen penyusun, ada sisi, ada rusuk, dan titik sudut. Bangun ruang terbagi 2, yaitu bangun ruang sisi lengkung, contohnya bola, kemudian ada tabung, kemudian ada kerucut. Itu adalah contoh bangun ruang sisi lengkung. Yang akan kita bahas kali ini adalah bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar terdiri dari yang pertama yaitu ada kubus. Ya, ini contohnya kubus. Ya, dimana sisi-sisinya atau rusuknya sama panjang semua. Kemudian yang berikutnya ada balok. Ini balok. Ya, balok sisi-sisinya atau rusuknya tidak sama panjang. Kemudian yang berikutnya adalah prisma. Ya, ini contohnya prisma. Ya, kalau di dunia nyata ada di Mesir, yaitu piramida. Ya, ini bentuknya limas. Yaitu yang akan kita pelajari. Sekarang bagaimana cara kita menentukan atau menghitung jarak titik ke titik pada bangun ruang yang kita tampilkan tadi. Sebelum kita lanjut itu, materi yang harus kalian ketahui atau materi prasyaratnya yaitu materi tentang teorema Pitagoras. Ada yang ingat materi teorema Pitagoras adanya di kelas berapa? Ya, materi teorema Pitagoras ada di kelas 8 SMP atau di MTS. Ya, materinya adalah materi prasyarat untuk menentukan jarak titik ke titik pada bangun ruang. Nah, saya tanya lagi, ada yang ingat tidak apa bunyi atau pengertian dari teorema Pitagoras? Ya, saya ingatkan kembali. Bunyi atau rumus teorema Pitagoras yaitu sisi miring pangkat 2 sama dengan jumlah pangkat 2 sisi siku-sikunya. Ya, sekali lagi saya ulang. Teorema Pitagoras bunyinya sisi miring pangkat 2 sama dengan jumlah pangkat 2 sisi siku-sikunya. Gimana, sudah paham? Ya, jika sudah paham, alhamdulillah. Ya, sekarang kita lanjut dengan materi kita tentang bagaimana cara menentukan titik ke titik dalam bangun ruang. Sebelumnya, untuk menentukan titik ke titik pada bangun ruang, kita harus tahu dulu cara menamai bangun ruang itu. Ya, supaya pada saat menentukan jarak titik ke titiknya tidak salah.
Ya, saya ambil contoh saja lah. Ada kubus. Misalkan disebutkan contohnya, tentukan jarak titik A ke titik C. Ya, pertama-tama kita harus menentukan dulu di mana letak-letak titiknya. Jadi kita tidak boleh menentukan menaruh titik sembarang saja. Cara menentukan titiknya misalkan seperti ini. Di sini titik A, di depan titik A, kemudian ini yang sisi alas bawahnya. Sini A, kemudian di sini B, kemudian yang di belakangnya adalah C, di belakangnya lagi D. Maka untuk menentukan titik E harus, karena tadi kita mulai di titik A di sini, maka mulainya juga titik E harus di atas titik A, harus di atas titik A. Kemudian putarannya sama dengan putaran yang di bawah. A, B, C, D, maka di sini titik E, F, G, H. Jadi untuk menentukan titik-titik yang ditentukan nantinya akan memudahkan kita. Contohnya tadi, tentukan jarak titik A ke titik C. Jadi titik A di sini dan titik C di belakang sini. Kalau kita tarik garis seperti ini, maka akan membentuk segitiga siku-siku, sehingga akan memudahkan kita menentukan jaraknya dari titik A ke titik C, yaitu ini adalah sisi siku-siku, ini sisi sikunya dengan A ke C nya adalah sisi miring. Jadi menentukan jarak titik A ke titik C mudah, asalkan kita tahu rumus teorema Pythagoras. Misalkan kubus ini panjang rusuknya masing-masing adalah 12 cm, berarti di sini 12 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2, itulah jarak dari titik A ke titik C, yaitu 12 akar 2 cm. Ya, bagaimana adik-adik? Sudah paham? Semoga materi ini bermanfaat, materi meskipun singkat. Ya, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Nanti lain kali akan kita sambung dengan materi-materi yang berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.